Tetapi Yesus menyatakan di dalam Alkitab, dan setan pun berkata, apa urusanmu dengan aku, Yesus anak Allah yang maha tinggi. Maka biarlah hari ini kita betul-betul berusaha untuk membangun kehidupan yang sehat secara holistik, secara penuh, secara utuh. Nah, inilah kekuatan cinta kasih Tuhan atas kita itu karena kita mengimani. Nek awak dhewe gak mengimani ya ndak. Selamat pagi. Wah, Singosari banget lah ini. Ibu dan Bapak, bagi yang sudah kenal saya ya, saya tidak perlu memperkenalkan diri. Bagi yang belum kenalkan, nama saya merek ternama. Sony kan merek ternama tuh ya Pak Indra. Nah iya, makanya sombong disik mumpung durung. Iya, nama saya Sony. Saya sudah menyelesaikan masa tugas saya selaku pendeta jemaat selama 30 tahun. Dan sekarang saya berposisi di Lawang. Kalau panjenengan pirsa dalemnya Bapak Pendeta Emeritus Wignoswondo yang di Argotirto itu, disitulah saya tinggal. Tapi panjenengan jangan salah karena pintu depannya sudah tidak yang lama. Karena yang menjadi pintu depan sekarang ini adalah yang dulu jadi belakang rumah, yang banyak sampahnya sekarang udah tertata di Gang 5. Jadi Bapak Ibu kalau mau mampir ke rumah silahkan. Mau ngopi tak gaweke, kerso teh tak gaweke, sarapan nggawa. Nah, bontot. Jadi kok sing di omah dijak mam. Istri saya India Sulistianingsih, dan hari ini saya ajak. Biasanya saya kemana-mana sering tak ajak karena kegiatan di GKJW Jember cukup banyak. Yang merasa istri saya, coba berdiri. Mana? Hei, istri saya. Oh iya, itu istri saya. Dari berangkat tadi sudah saya dawuhi, mah pakai masker, pilek gitu ya. Karena sudah belum terbiasa betul di udara dingin. Jadi dari Karangpilang panas, Ngoro panas, lalu Banyuwangi lebih panas pinggir pantai. Kalau di Jember panas cuman curah hujan tinggi karena kanan kiri muka belakang gunung. Nah sekarang kami tinggal di sebelah gumuk, jadi ya dinginnya banget, jadi harus melatih diri untuk berproses. Itu saja sedikit perkenalan saya, dan anak saya 2, yang satu namanya Samuel, sedang di Jakarta, yang kedua Daniel sedang ada di Jember. Dua-duanya puji Tuhan sudah bekerja. Itu kebahagiaan yang kami terima, dan saya ingin menikmati masa emeritasi ini dengan tetap merasakan kasih Tuhan bersama dengan panjenengan semuanya. Amin. Dan terima kasih PHMJ, Bu Prita, warga GKJW Jemaat Singosari yang memberi kesempatan saya. Ini adalah khotbah perdana saya ini selaku pendeta emeritus, ya. Karena begitu dilepas tanggal 1 itu saya menanti-nanti, oh kalau wong ngejak khotbah sih ya. Padahal jadi tiap hari khotbah Ibu Sony. Ya dulu diseneni. Untung istri saya agak gemuk, agak gemuk, gak enak lah. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang memperjuangkan kesehatan yang utuh. Karena bersamaan dengan hari ulang tahun Yayasan Kesehatan GKJW. Kesehatan yang utuh itu perlu diperjuangkan. Pertanyaan saya kepada panjenengan, baik yang di dalam maupun yang di luar. Pertanyaan saya begini, siapa yang hari ini sehat? Angkat tangan. Yang di luar, angkat tangan. Sehat? Amin. Mas Joni sehat? Itu dulur saya kok Tulungerjo Banyuwangi itu. Ya, sudah kenal saya pirang-pirang tahun sejak saya stase tahun 90 piro aku 93 di Tulungerjo. Dan saya ingat betul bahwa waktu itu saya dilatih Mas Pir untuk makan daging tikus gitu. Saya terkenal sekali karena bukan terkenal karena api ega, doyan mangan tikus gitu. Tikus sawah Bapak Ibu. Jadi tikus sawah itu enak. Jadi kayak orang Manado kalau makan tikus. Tapi sekarang enggak mau kalau saya tikus got mau gitu. Ya.
Kalau penyiar menyatakan ya saya sehat, oke, sehat. Kira-kira hari ini siapa yang kadar gulanya tinggi angkat tangan? Pokoknya awake wis seyek-seyek ini ya wis jelas gulane dhuwur. Nggih. Lek wis ngene ora ana sing wani ngacung. Ngopo? Sini nang gereja kok ngacung awake lara gitu. Ya, siapa yang hari ini jantungnya lagi tidak nyaman? Oh, matur nuwun, setuju saya. Gitu. Saya juga kena aritmi, Pak. Jadi kadang-kadang pas di mimbar kayak gini terasa tidak nyaman begitu ya, cepat-cepat begitu turun dari mimbar langsung minum tiarit, obat jantung. Siapa yang hari ini boyo elinu? Wes boyoan anaknya Pak Aryo? Ya ampun. Terapein po Mas, di Mas Aryo po. Ya. Nah, ini menjadi hal-hal yang sering kali kita rasakan bahwa kita sedang mengalami sakit. Boiku lengan, boiku boyok, boiku sirah, boiku jantung, boiku paru-paru, boiku diabetes, kolesterol, asam urat, dan lain sebagainya. Tetapi seringkali orang tidak menyadari bahwa ada satu kesehatan yang secara utuh itu bukan hanya berpikir secara fisik. Boleh kita berpikir bahwa kesehatan itu secara fisik memang harus dijaga. Tetapi orang seringkali tidak sadar bahwa kita seringkali mengalami gangguan kejiwaan. Kita seringkali mengalami problem kejiwaan. Kita seringkali mengalami ketertekanan dalam kehidupan. Dan itu kita anggap bukan sebuah masalah. Tiba-tiba kepala pening tapi nggak jelas urusannya opo. Tiba-tiba jantungnya nrodok tapi nggak jelas sumber masalahnya opo. Padahal kalau kita gali potensi konfliknya, alah ujung-ujungnya yang mergo gak duwe duit ngono iku. Iya toh? Tangan keringatnya dingin gitu. Kenapa? Gak duwe. Nah. Situ aduh, majelisnya langsung kok nggih Pak Sami Pak kali kula Pak. Nggih, nek kula pendeta Emir itu seorang ngaku lek ora duwe duit. Opahku besar di surga gitu ya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berpikir bahwa kesehatan secara holistik itu menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari persoalan kesehatan secara fisik. Kalau panjenengan mengenal di Marsutiwaloyo, nggih Mas Tri, ada Pak Purnomo, seorang hipnoterapi. Tidak tahu apakah ada dokter psikiater di sana. Ada juga. Tetapi kalau dokter psikiater kan orang datang ada problem kejiwaan, dilihat, dideteksi, didiagnosa, oke ini obatnya, kasih obat penenang, pulang, minum, tidur. Tetapi kalau pendekatan yang dilakukan oleh Pak Purnomo secara hipnoterapi, dicoba untuk diketahui potensi konflik yang ada di dalam dirinya, dan ketika seseorang itu menunjukkan konflik yang terjadi, ngeri Bapak Ibu. Kenapa saya katakan ngeri? Itu bukan persoalan kemarin, bisa saja persoalan kemarin. Itu bukan persoalan seminggu, 2 minggu yang lalu. Bisa saja. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Bisa saja. Tetapi bisa saja muncul sebuah konflik yang terjadi ketika dia masih berada di usia antara 0 sampai 4 tahun. Itu memori buruk yang terjadi dan dialami oleh seseorang. Dan ketika dia mengalami situasi itu, dia tidak sadar waktu itu dianggapnya sebagai situasi yang biasa-biasa saja. Padahal waktu itu dia mengalami sebuah kengerian karena pola asuh orang tua, mungkin karena situasi yang membuat dia menjadi trauma, dan traumanya itu tetap akan menjadi sebuah trauma yang tidak akan hilang sepanjang kita tidak sadar bahwa itu adalah trauma. Sehingga mempengaruhi seseorang di dalam melakukan sebuah tindakan di usia dewasa tetapi childish. Di usia dewasa tetapi seringkali dia merasa gampang terpuruk, gampang menyerah, gampang frustasi, gampang tak berdaya, gampang mengalami kecemasan, ketakutan, dan bahkan seringkali orang melihat sesuatu aja menjadi sangat takut. Bukan sekedar hanya soal fobia, tetapi persoalan psikologis yang disadari atau tidak itu akan sangat mengganggu dan menggerogoti jiwa manusia sampai fisiknya. Kalau udah kayak gitu apa yang terjadi? Kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita punya kekuatan yang adikodrati, yaitu Yesus Tuhan kita yang memiliki kekuatan dahsyat sampai pada peristiwa orang yang kerasukan setan di pantai Danau Gerasa itu betul-betul takluk. Orang itu sebenarnya mengalami apa? Gangguan kejiwaan. Hanya memang dia gangguannya kerasukan roh jahat.
Tetapi ada juga gangguan kejiwaan yang disebabkan bukan roh jahat, tetapi karena kondisi psikologisnya yang tertekan dan tidak ada jalan keluar, dia bisa menjadi gila, konslet. Dan orang seringkali tidak sadar bahwa itu sebuah persoalan. Jika kita tidak bisa menemukan hidup itu penuh dengan sukacita, penuh dengan rasa syukur, penuh dengan kebahagiaan. Kenapa? Yang dia pikirkan ya sakit, dan tubuh ini nggak ada warase. Nah, kalau udah gangguan kejiwaan kayak gitu, itu kalau dibawa ke dokter mau habis berapa ratus juta pun tidak akan sembuh. Karena ada problematika psikologis yang orang tidak sadar akan situasi itu. Peristiwa orang yang ada di pantai Danau Gerasa ini bukan sebuah keajaiban, Bapak Ibu. Ngapunten, bukan sekedar sebuah keajaiban. Kalau hanya sebuah keajaiban, orang misalnya kerasukan setan didoakan dalam nama Yesus gitu, sembuh. Kenapa? Karena memang nama itu memiliki kuasa yang luar biasa yang menjadikan setan pun bertekuk lutut. Sampai di ayatnya yang ke-28 setan itu mengatakan apa? Orang yang kerasukan setan itu mengatakan kepada Yesus, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Loh, nyon sewu, setan iso ngomong kaya ngono. Setan loh Bapak Ibu. Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Coba. Itu artinya apa? Setan tahu betul siapa Yesus. Lalu kalau kita seringkali mengalami keraguan tentang Yesus, kebangetan bagi saya. Kebangetan bagi saya. Saya memang belajar berproses ketika gereja ini ada di Rogonoto, masih Pepandan Singosari. Saya dibimbing oleh Pak Budi, almarhum, yang membawa saya akhirnya mengenal Tuhan Yesus. Katekisasinya sampai saya dibaptiskan dan sidi dewasa. Sama Mas Kris Dianto, atau aku manggilnya Tanto, sama Wiwin, yang dia berdua mengalami sidi dan saya baptis dewasa dan sidi. Rasanya saya mengenal untuk tahu tentang Tuhan itu ming isine ming apa? Percaya wis. Pengakuan iman rasul yo gak sepiro apal. Saya untungnya diluluskan sama Pak Budi, lho umpama gak lulus gak situ jadi pendeta aku. Pengakuan iman rasul aja setengah mati ngapalke. Doa Bapa kami aja waduh ruwet rasanya kalau iso ngapalke doa Bapa kami. Tetapi sepanjang perjalanannya akhirnya membawa saya menjadi pengikut Tuhan dan saya belajar terus tentang Tuhan. Ternyata wow, Tuhan Yesus itu dahsyat. Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus itu bukan sekedar apa seperti yang dikatakan oleh orang lain. Tetapi Yesus menyatakan di dalam Alkitab dan setan pun berkata, apa urusanmu dengan aku, Yesus anak Allah yang maha tinggi. Dan kalau ingin dulu kita tahu siapa Yesus. Kenapa mesti kita ragu ketika kita melangkah dan menjalani kehidupan hari-hari kita? Sampai orang yang kerasukan setan mengatakan apa? Jangan kau siksa aku. Wow, berarti benar toh? Benar toh? Kalau Yesus itu menyatakan bahwa kepadaku diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Benar toh? Kalau benar berarti Yesus adalah penguasa surga dan bumi. Kalau Yesus adalah penguasa surga dan bumi, Allah yang menjadi manusia, berarti Yesus memiliki kuat kuasa untuk terus membawa kita dalam menjalani hari-hari kita yang bahkan kita pun juga sedang terpuruk, sedang tidak berdaya, sedang tidak sehat secara fisik, sedang tidak sehat secara psikologis. Itu harus diamini dhisik. Perkara bahwa terus awake dhewe golek cara iki kudu nang psikiater mergo gangguan jiwa ini menyangkut persoalan yang sudah orang mengalami kondisi schizofrenia misalnya. Itu persoalan lain. Oh, ini persoalannya harus dibawa ke psikolog. Ini persoalannya harus dibawa ke hipnoterapi. Oh, ini cukup dibawa kepada tim doa dan didoakan selesai amin. Atau berdekatan oleh pendeta secara pastoral atau oleh siapapun saudaranya, dulur-dulure sing memiliki kepedulian, lalu marani, dijak ndonga, dihibur, dikuatkan, dimotivasi. Itu persoalan yang lain, karena di situ kita tidak bisa hanya berdiam diri, lalu hanya menyesali nasib, meratapi keadaan gak iso. Upaya yang kita lakukan untuk bisa menumbuhkan keberanian kita melihat Tuhan itu menjadi sangat penting supaya kita memiliki energi untuk berjuang. Energi untuk berusaha.
energi untuk bisa menjadi sembuh. Lupa, saya sudah berusaha tapi sampai hari ini tidak sembuh. Bagi saya bukan persoalan. Kalau Tuhan masih izinkan sakit itu ada di tubuh kita. Ingat, apa kata Paulus? Ingat, apa kata Paulus? Kalau panjenengan saya ingatkan di dalam, bukan di Galatia tadi, tetapi di dalam Filipi 4 ayat 13. Ayo, yang bisa menyebutkan boleh pulang dulu. Enak loh, saya zaman SD itu mapel ngono wis. Pancasila, sila 1, eling buin Pak Jarot itu almarhum. Sila 1, saya ngacung lu. Ketuhanan Yang Maha Esa, boleh. Mbok saiki ana gereja ngono. Ya. Ana gereja ngono. Maca ora? Maca. Oh ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi apa dhewe iso nganti dina iki nganti seprene dan kita bisa menjalani hari-hari kita itu ora mergo karsane Gusti, ora bakal kelakon. Iso. Saya mengalami trauma tulang belakang atau HNP itu sudah puluhan tahun, sejak tahun 83. Masa kecil saya waduh worai biayaan sobo kali ning Kendedes golek iwak wader biasa. Bal-balan tekan dindi ning Singosari, ning Wonojati, ning di sing ning ngene wis mlaku-mlaku nang Candi Sumberawan biasa. Tapi ternyata begitu saya menginjak di usia SMA tahun 83 terjadi gangguan karena saya pas waktu itu di bulan Agustus ikut lomba balap sepeda kampung, bukan kok di profesional bukan. Ya, terus turun dari balap sepeda saya udah mengalami luka di belakang, rasanya gak nyaman, turun langsung main bola karena lomba Agustusan. Setelah itu saya mengalami trouble penjepitan saraf tulang belakang dan sampai hari ini gak sembuh. Betul, sampai hari ini gak sembuh. Pemeriksaan terakhir oleh Dr. Andre, ahli bedah saraf, harusnya ke ortopedi harusnya. Beliau hanya mengatakan, Pak ini penjepitan sarafnya sudah banget loh ya. Lumbal 45-nya udah lengket. Jadi Bapak kalau sampai operasi risikonya terlalu tinggi. Apakah itu membuat saya undur? No. Bagi saya tidak ada kata undur. Undur itu ketika Allah menghendaki saya undur. Tetapi bagi saya tidak ada kata undur. Saya terus melangkah dan puji Tuhan selama tahun 83 sampai hari ini. Saya tetap harus pakai korset. Tadi Bapak Ibu tahu saya pakai korset. Kenapa? Untuk menahan supaya tetap bisa tegak. Supaya menahan, supaya saya ketika duduk, berdiri itu tidak mengalami keluhan. Sebab kalau saya salah duduk, berdirinya setengah mati, sakit. Menyerah? No. Kenapa? Karena saya tahu. Segala perkara dapatku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itulah kekuatan Allah yang ditunjukkan kepada saya dan panjenengan melalui pribadi Yesus. Bahwa orang-orang itu akhirnya, orang yang kerasukan setan itu akhirnya diselamatkan. Lalu si setan itu minta dimasukkan ke babi-babi itu. Konon jumlahnya babi ono piro? 2000 ya. Babi sijir kan piro? Iya serius aku tekon, ibu-ibu. Babi sekilo. Larangan tidak celeng. Larangan babi. Ora usah ngirim aku Patri. Enggak usah. Saya tidak suka mangan iwak babi. Ya, daging babi saya mau. Yeah. Coba pengen bagikan, pengen kalikan. Sudah berapa miliar. Tetapi Tuhan tidak menyayangkan 2000 babi itu, namun satu jiwa bagi Tuhan sangat berarti pengen berharga enggak? Hidupku berharga bagi Allah. Sik, gak usah nyanyi saiki lihat dina. Saya langsung dikekno nyanyine penyen gak ngundang meneh nggo budal. Jadi kesukacitaan karena Allah melihat kita sebagai pribadi yang memang patut diselamatkan, patut diberi kesehatan, patut diberikan kekuatan, patut diberi energi positif. Karena Yesus tahu bahwa kita itu manusia yang sangat terbatas, Bapak Ibu. Munio pinter ya saya ono sing luwih pinter. Munio soge saya ono sing luwih soge. Munio pengalaman saya ono sing luwih pengalaman. Munio hebat saya ono sing luwih hebat. Iya, bejo.
Karena kita hebat bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Tuhan. Kita bisa bukan karena kebisaan kita, karena Tuhan. Kita sehat itu juga karena Tuhan. Ada orang yang mungkin hari-harinya sakit, tetapi dia tetap tekun berusaha, tekun menjalani kehidupan. Dia tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhenti di dalam menunjukkan kuasa dan pertolongannya. Kata Galatia apa? Yaitu karena iman. Yaitu karena iman. Iman kepada siapa? Yesus. Nah, iman kepada Yesus itu diterjemahkan di dalam Ibrani 11 ayat 1. Ya, beda aneh. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kebalik ya. Bu, diwaca Bu. Ayo Bu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Sesopiye, ora roh. Saya Mbak Bu Soni juga saya ngomong-ngomongan gitu. Ma, pensiun lo ya. Terima keadaan lo ya. Wis saya selalu gitu. Wis. Apa? Lek aku nesuan aja nesu ya gitu. Ya, kenapa? Ya, karena biasanya saya seringkali tak tinggal rono pelayanan. Sekarang tiap hari petok, namburi petok, nangar petok. Untung ngomongin bawek yang saya beli itu rada ombo, jadi pingin gak petok ngalih rono gitu. Metu IPT begitu ya. Iya. Karena iman jadi penyen iso ngene iso ngono itu apa yang kita harapkan nanti kita tidak pernah tahu, tetapi karena iman kita itu berani. Bahkan ketika orang itu menghadapi sebuah proses yang namanya kematian. Ingat, Gusti Yesus sudah apa? Gusti Yesus dawuh apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu gak usah ditafsirkan aneh-aneh. Perkara ada orang lain menafsirkan gak benar terserah dia, tetapi secara hurufiah kari moco bahwa jalan menuju ke surga rono liya mung sapa? Sang Kristus. Akulah jalan. Aku iki dalane sarta jatine kiamat lan keuripan, ora ana wong siji-siji kang bisa sowan marang Sang Rama kejaba metu saka ing aku. Tabuana to, tok. Penghayatan ini menjadi sangat penting, gak usah dipikir macam-macam. Bahwa Gusti Yesusku itu wis dasar gitu loh. Gusti Yesusku hebat, Gusti Yesusku luar biasa. Mulane urip yang kita jalani untuk menuju sehat itu tugas kita cuma satu, gandal Gusti. Engko ae. Sesi berikutnya. Nah, inilah kekuatan cinta kasih Tuhan atas kita itu karena kita mengimani. Nek awak dhewe gak mengimani ya ndak akan kenal Yesus. Kalau kita tidak mengimani kata surat Galatia, maka kita tidak akan pernah menerima janji keselamatan yang tidak lagi mudah-mudahan, tapi ya dan amin. Itulah kehidupan orang percaya. Monggo ayo dihadapi hidup ini, dijalani hidup ini. Gusti pirsa kok. Nek awake dhewe itu katanya katanya Yesaya tadi, apa? Dikatakan dalam Yesaya tadi. Gusti pirsa, nek awake dhewe duduk wong sing apik, pek. Yesaya 65 ayat 1 sampai 9. Gusti pirsa kok Bapak Ibu. Ayo, lek gak percaya, awake dhewe ketika nuding wong. Ya, contohnya aku mau wis kenal Pak Diso, iki Pak Diso. Ya. Lah aku dikenali Pak Diso, Pak Narso tapi ngomong manggil Pak Diso. Ya, saya muni, Pak Diso, kowe iki salahmu. Liane nanti. Papat nang awake dhewe dan kita sering kali menunjuk orang dengan kesalahannya, tapi kita lupa bahwa kita pun bisa membuat kesalahan. Ya bukan? Maka mari kita belajar bahwa Tuhan itu tahu kok bahwa kita mengingatkan teman dalam kesalahannya, yaitu menjadi hal sangat penting untuk supaya setiap teman yang melakukan kesalahan itu betul-betul bisa membawa dirinya makin sehat secara jasmani maupun secara rohani. Tetapi kita tidak bisa menghardik, kita tidak bisa menghakimi, kita tidak bisa hanya sekedar menjustis, membuli, ora iso. Kita hanya ngiling ke Gusti pirsa siap kita kok. Tuhan tahu siapa saya, Tuhan tahu siapa panjenengan. Tuhan sayang pada orang-orang yang menyayangi Dia.
Tetapi Tuhan juga sayang pada orang-orang yang tidak menyayangi dia gitu. Loh Pak, kok iso? Iya. Contoh konkret. Zaman dhisik itu kan ya gampang nih. Oh, ini daerah yang disebut daerah apa itu? Pelacuran gitu misalnya ya. Oh, ini daerah pelacuran, ini daerah ini sedeso ini wah gitu. Yo, saya mau tanya. Kira-kira umpama nek nggone dhewe sing dianggep wong apik iku diparingi udan. Yo, nek nggon-ngono diparingi udan enggak? Diparingi enggak? Lek gini kan protes. Wow, kelakuane kaya ngono. Gusti lek perlu iku gak usah diudani. Lho kok guyu? Kleru tak aku muni. Sing enom paling gak roh ya. Tahu. Apa itu diudani? Tahu Yusuf. Tahu. Oh ngerti, anak Pak Sugeng ngerti ane. Tapi Tuhan adil kok. Saatnya diberkati Tuhan adil. Tuhan tidak menerima kesalahan kita, tetapi Tuhan akan terus memberkati kita dengan caranya. Amin. Bukan berarti lalu melegalitaskan, oh ya ngono aku tak tuh minta Allah ae ora. Yo tetap sing dikersakake Gusti iki urip awake dhewe iki sing tenanan supaya semakin menekankan hidup seturut dengan kehendaknya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu kan harapannya. Maka biarlah hari ini kita betul-betul berusaha untuk membangun kehidupan yang sehat secara holistik, secara penuh, secara utuh. Sadari kalau toh memang ada problematika psikologis yang mengganggu kita, trauma-trauma masa lalu yang mengacaukan kita, bahkan ketika fisik kita sedang tidak sehat saat ini, jangan berhenti untuk berusaha. Tetapi jangan pernah takut ketika Tuhan masih izinkan kita harus menerima sakit itu. Kenapa? Gusti luwih pirsa kahanan kita kok. Luwih pirsa. Gitu. Amin.